Sementara itu pemirsa, penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mendampingi Menteri Perhubungan Menhub RI Budi Karya Sumadi meninjau kesiapan dermaga 3 Pelabuhan PT Pupuk Iskandar Muda PIM pada Jumat 3 Februari 2023. Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mendampingi Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meninjau kesiapan dermaga 3 Pelabuhan PT Pupuk Iskandar Muda. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menjelaskan, keberadaan dermaga 3 pelabuhan PT PIM tersebut berfungsi sebagai sarana konektivitas untuk memasok bahan baku produksi pupuk NPK. Untuk diketahui, dermaga 3 pelabuhan PT PIM memiliki panjang 184 meter dengan kapasitas 40.000 DWT. Sementara kedalaman alur pelayaran adalah 12 mLWS. Lebih lanjut, Budi mengatakan, pada tanggal 9 atau 10 Februari mendatang, pabrik pupuk NPK PT PIM akan diresmikan Presiden Jokowi. Dengan peresmian tersebut, maka PT PIM menjadi satu-satunya pabrik besar di Sumatera yang memproduksi pupuk NPK. Dalam kesempatan itu, saat berbincang dengan Direktur dan Manajemen PT PIM, Menhub berpesan agar pelabuhan tersebut dirawat dan difungsikan sebaik mungkin agar kapal memasok bahan baku maupun distribusi pupuk dapat beroperasional dengan lancar. Selain PJ Gubernur Aceh, dalam kunjungan tersebut juga ikut sejumlah pejabat daerah lainnya seperti Menhub Budi, di antaranya anggota DPR RI Ruslan M. Daud, Ketua DPR Aceh Samsul Bahri, PJ Wali Kota Luxmawe Imran, dan PJ Bupati Aceh Utara Aswardi. Saya katakan dengan Pak Gubernur bahwa konektivitas laut itu penting, karena satu sisi kita tinggal memperbaiki pelabuhan, ada yang penangkalan seperti di Langsa ya, ada penangkalan, fungsi manajemen kita benerin, tapi fungsi ekonomi dari pelabuhan itu tinggi sekali. Kalau fungsi ekonomi tinggi, otomatis memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena kepada Pak Sekip, Pak Dirjen, tolong ini dikawal juga teman-teman dari Pupuk Iskandar, apa yang kita diskusi tadi laksanakan yang baik supaya kita memang bisa memastikan konfigurasi bagus dan safety terjamin. Dari Aceh Utara, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.